Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik Umi, hamba Allah dari Sumber, Umi izin bertanya, jika ada seorang yang menonton film drama Korea atau film barat ya tanpa mengidolakan artis tersebut, apakah boleh? Jadi hanya menonton filmnya saja karena terinspirasi dari kisahnya, Umi. Kan kadang ada yang perjuangan seorang ibu membesarkan anaknya hingga sukses. Apakah boleh itu, Umi? Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang kalau baca hadis ini tuh paling bikin sedih gitu ya, dan paling bikin pengen nangis. Hadisnya pendek tapi maknanya dalam. Itu min husnil Islam bil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang termasuk tanda bagusnya Islamnya seseorang bisa dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak butuh atau tidak penting untuk dilakukan. Ini hadis mah gampang, tapi jelek banget gitu ya, langsung, karena berat banget untuk diamalkan. Pendek gitu ya. Sampai dalam kisah ketika kita baca hadis ini gitu, ada satu dikisahkan seorang ulama melewati satu tempat, terus dia tiba-tiba kerentak di hatinya, loh kok udah ada bangunan ini ya, kemarin lewat kayaknya belum lama nih lewat belum ada bangunan, kok sekarang udah ada. Dan ulama itu tiba-tiba sadar, yuk ngapain aku sibukin urusan bangunannya orang juga, gak ada untungnya juga aku mikirin, kenapa aku menyibukkan sesuatu yang gak perlu. Sampai akhirnya si ulama tadi ya, itu menghukum dirinya puasa 1 tahun hanya gara-gara mikirin kayak begitu. Masya Allah. Dan lihat, makanya waktu dengar kisah ini kita langsung, ya Allah, berapa banyak kita melakukan hal begitu ya. Kadang kita melakukan sesuatu yang ya kadang iseng ya, atau dia dihibur dan sebagainya, padahal sebenarnya sesuatu yang nggak butuh gitu ya. Artinya memang ya kita belum sempurna, banyak kita kadang melakukan hal-hal yang memang sebenarnya kita nggak butuh untuk lakukan tapi kita lakukan. Kalau memang kita mau cari inspirasi gitu ya, kalau tadi katanya dengan nonton drakor banyak cerita inspirasi, padahal dengan kita baca kisahnya para ulama, kisahnya para sahabat Nabi, kisahnya para keluarga Rasulullah SAW, maka kita akan banyak menemukan inspirasi. Kalau menceritakan tentang seorang ibu yang mendidik anaknya, subhanallah, ada kisah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bagaimana beliau mendidik anak-anak menjadi orang yang mulia. Ada lagi kisahnya Sayyidah Nusaibah, bagaimana beliau menjadikan suaminya, anaknya adalah orang-orang yang mati syahid. Jadi ada banyak kisah Sayyidah Fatimah mendidik putra-putranya Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi gitu, kalau masalah perjuangannya seorang ibu, seorang istri, Sayyidah Khadijah juga iya, ada Sayyidah Aisyah juga iya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya kita inspirasi. Cuma memang ya kadang orang-orang di luar Islam tuh memang pinter banget caranya untuk menarik hati kita. Ya, dengan kisah-kisah yang mungkin memang banyak punya godaan yang luar biasa gitu ya. Dan intinya gini, kadang memang kita harus selalu waspada, karena bagaimanapun mereka adalah orang walan tardu angkal Yahudi walan Nasr hatta tatabi'a millatahum. Memang di situ nasnya adalah orang Yahudi dan Nasrani. Mereka gak akan ridho sampai kita ngikuti agama. Tapi juga gak menutup kemungkinan dari orang-orang yang di luar Islam, mereka juga punya misi. Kadang ada misi agama. Artinya mungkin dengan kita lihat, mungkin kita ambilnya ada ibu yang Masya Allah mendidik anaknya. Sekarang mendidik Allah gimana? Karena mereka bukan orang yang kenal Allah. Tentu ketika mereka dalam kisah itu mendidik anaknya adalah mendidik anaknya untuk menjadi orang sukses dunia. Nah kalau sampai kita menjadikan itu sebagai satu inspirasi, akhirnya kita lupa bahwa ternyata kalau urusan kita sebagai seorang muslim, urusan kita bukan hanya sukses dunia, tapi sukses akhirat. Nah ini yang kadang menjadikan mungkin kita lalai. Akhirnya kita mungkin, apalagi ini kan kita filmnya langsung depan mata, akhirnya kita merasa menikmati, apalagi yang mainnya pinter lagi, nangis bener, kita pun jadi kadang ikutan nangis juga gitu ya. Ini kan subhanallah gitu, maksudnya kita sendiri akhirnya kebawa gitu loh. Kalau kita nggak punya pegangan, kalau kita sendiri nggak punya modal gitu loh, artinya kita nggak punya pengetahuan agama yang cukup dan sebagainya, ya ini bukan nggak mustahil, ini kita inspirasi ini menjadi menginspirasi kita juga gitu loh. Oh harus kita sukses begitu, harus begini. Jadi kadang bisa seperti itu gitu. Belum lagi biasanya yang namanya cerita-cerita sekarang, walaupun inspirasi, pasti di situ ada sisipan-sisipan kisah cinta gitu kan. Kisah cinta itu selalu, karena
kayaknya kalau gak ada begituannya orang gak tertarik kayaknya gitu kan. Jadi kadang disisipkan kisah cintanya dan sebagainya, sehingga kadang kita pun terbawa dengan kisahnya itu tentang masalah urusan kisah seorang cinta seorang laki dan wanita yang mereka adalah bukan orang yang kenal Allah dan Rasulullah, sehingga bagaimana cara mereka bercinta. Ya bercinta mereka tentu dengan aturan ya di luar Islam kan gitu. Akhirnya nanti gara-gara kita terinspirasi dari situ, kebawa juga kita dengan kisah ini. Akhirnya kita mulai ngentengin urusan masalah hubungan dengan laki-laki, komunikasi dengan laki-laki, hanya jalan dengan laki-laki. Kenapa? Terinspirasi dari film yang kita tonton gitu loh. Makanya kita harus hati-hati gitu ya. Artinya kadang perkara yang biasa saja gitu ya, itu sendiri menjadi sebab kurangnya tanda keislaman kita. Kayak tadi min husni islamil mar'i, tanda bagusnya agamanya seseorang gitu ya kan, saat meninggalkan sesuatu yang gak butuh. Apalagi ini kalau seandainya yang gak kita butuhkan ini ternyata memicu untuk berkurangnya atau keroposnya iman kita tanpa kita sadari gitu ya. Artinya ya proses lah gitu ya. Kalau sekarang masih belum bisa, pelan-pelan. Kalau biasanya jatah nontonnya misalnya seminggu berapa kali, ya kurangin gitu ya. Berproses. Orang kalau memang pengen hijrah tuh kalau langsung gitu ya, itu nanti takut kaget gitu ya. Kayak orang gak pernah olahraga terus olahraga jarem semua. Orang yang udah biasa olahraga tiba-tiba stop, jarem juga gitu lah. Jadi kalau langsung spontan begitu bikin kaget. Jadi paling enak berproses pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau misalnya biasanya ini acaranya seminggu saya biasanya nonton misalnya dalam seminggu 3 kali, ya kurangin jadi 2 kali. Udah bisa ngurangin nih, kita kurangin lagi 1 kali, udah bisa lagi, alhamdulillah. Jadi gitu, jadi biar proses untuk hijrahnya itu nggak terlalu berat gitu. Tapi kalau memang sudah niat hijrah nggak nonton, ya sudah, berarti memang benar-benar harus hijrah. Jangan nggak nonton tapi penasaran wawancara ke teman, itu juga. Nggak nonton, saya nggak mau nonton tapi penasaran. Tadi malam bagus nggak ceritanya. Ya akhirnya gara-gara dapat berita dari teman, waduh sedih banget, udah nangis. Akhirnya penasaran lagi gitu ya. Kalau memang sudah pengen hijrah, habis itu tutup kuping gitu ya. Kita tutup telinga, nggak usah pengen tahu ceritanya. Karena cerita tuh kalau kita nggak ngerti ceritanya juga nggak bakalan jadi seneng. Kenapa kenapa kok ada sinetron yang kita demen, ada cerita ya drama Korea drakor katanya ya yang kita seneng. Karena kita tahu ceritanya. Gitu. Kalau nggak tahu nggak bakalan senang. Coba dari awal ngerti apa sih nih, sudahlah males gitu. Tapi kalau sudah kadung tahu ceritanya, ngerti susunan ininya gitu ya, itu akhirnya kecanduan gitu. Akhirnya penasaran lagi minggu depan apa lagi ceritanya, terus seperti itu ya. Itulah maka subhanallah ya, artinya proses. Yuk kita sama-sama belajar untuk lebih ya bisa meninggalkan perkara-perkara yang kurang butuh, insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan membimbing kita untuk bisa mengamalkan hadis Nabi yang berat ini ya, subhanallah. Semoga ya mudah bagi siapapun yang diberikan kemudahan oleh Allah, dan semoga kita termasuk orang yang di dalamnya yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.